Suryanianti dengan NIM 2104020072. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS aspek hukum perbankan saya, yaitu dengan menjelaskan apa itu penggadaian atau RAN. Baiklah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak video saya. Baik, yang pertama yaitu pengertian RAN. Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah RAN, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kemudian, kata RAN secara etimologi berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Maka dari segi bahasa, RAN dapat diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Arahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kemudian ada pun definisi lainnya, menjadikan suatu barang atau benda berharga dalam pandangan syarak sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Baik, poin selanjutnya yaitu akad perjanjian transaksi gadai. Bagian A yaitu qard al-hasan, kemudian bagian B yaitu mudarabah, bagian C yaitu bai muqayyadah, dan yang bagian D yaitu ijarah. Kemudian poin selanjutnya yaitu landasan syariah. Yang pertama, Al-Quran. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang berhutang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian yang kedua yaitu As-Sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah membeli makanan dari seseorang Yahudi dan menjaminkannya kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung pesilinya. Hadis riwayat Asy Syafi'i, Al-Darqutni, dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, ijtihad. Asy Syafi'i mengatakan, Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad, yaitu setelah akad, orang yang menggadaikan atau RAN dipaksakan untuk menyerahkan barang atau jaminan untuk diperoleh oleh yang memegang gadaian atau yang disebut dengan murtahin. Kemudian poin selanjutnya yaitu syarat sah gadai. Bagian A yaitu sigat, bagian B yaitu orang yang berakal, kemudian bagian C yaitu barang yang dijadikan jaminan, dan yang terakhir yaitu bagian D, utang atau marhun B. Baik, poin selanjutnya yaitu rukun gadai. Yang pertama, adanya ijab dan qabul. Kemudian yang kedua, terdapat orang yang berakad, adakah yang menggadaikan rahin dan yang menerima gadai atau murtahin. Kemudian bagian tiga yaitu ada jaminan atau marhun berupa barang atau harta. Kemudian yang keempat yaitu utang atau marhun B. Poin selanjutnya yaitu jasa dan produk penggadaian syariah. Bagian A yaitu pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai. Kemudian bagian B, penaksiran nilai barang. Kemudian bagian C, penitipan barang atau ijarah. Dan yang terakhir, gold coin. Poin selanjutnya yaitu berakhirnya akad RAN. Pertama, barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya. Kemudian yang kedua, rahin membayar hutangnya. Kemudian yang ketiga, rusaknya barang rahin bukan oleh tindakan atau penggunaan murtahin. Kemudian yang keempat, memanfaatkan barang RAN dengan barang penyewaan, hibah atau sedekah, baik dari pihak rahin maupun murtahin. Baik, poin terakhir yaitu manfaat RAN. Yang pertama, menjaga kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang dibiarkan oleh bank. Kemudian yang kedua, memberikan keamanan bagi segenap nasabah tabungan dan nasabah debitur ingkar atau lalai karena ada aset yang dipegang oleh bank. Kemudian yang ketiga, jika RAN ditetapkan dalam mekanisme penggadaian, maka sudah pasti akan membantu nasabahnya yang kesulitan akan pendanaan. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat tentang penggadaian atau RAN. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.